Shalom adik-adik El Shaddai Kids. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri dan berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Semoga lancar mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini di rumah masing-masing. Semoga Kau memberkati mereka semua agar selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Nah adik-adik semua yang di rumah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh, kita angkat pujian kasih Yesus indah oh indah. Woo! Pujian ini ya bersama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi, lebih lagi memuji Tuhan, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Mari sama-sama katakan kasih apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan kasih Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih lagi katakan kasih Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari Bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih lagi memuji Tuhan, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Oh yes, sekali lagi, lebih dari apa? Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mengangkat pujian Oh Sukacitaku. Woo! Kita sama-sama katakan Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Lebih lagi katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Katakan apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap. Yesus sungai kehidupan.
pam 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 pam. Kita lebih layak angkat pujian. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Lebih lagi katakan, padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan, padanya ku berharap, padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Katakan, shalalala, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Katakan, padanya ku berharap, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan, padanya ku berharap, padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Shalalala, shalalala, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Lagi pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Yeay, haleluya. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam menyembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Naikkan ungkapan syukurmu buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu. Naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang besar. Segala pujian hanya bagimu. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak terima pujian. Kami naikkan ungkapan syukur kami Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Haleluya, Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua, kita mau mengangkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu penolongku, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita mau lebih angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan, ku sujud kepadamu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Katakan, curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih lagi katakan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan. Ketika mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan, itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap terima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Wow, halo adik-adik, kita berjumpa lagi. Nah, jadi minggu ini adik-adik kita masih mengungkit atau kita masih menceritakan tentang kisahnya Paulus ya. Jadi jangan bosan-bosan adik-adik ya. Kita mau belajar sama-sama bagaimana Paulus ini dipakai sama Tuhan. Nah hari ini Kakak Desi memberikan tema untuk firman Tuhan kita itu berani menjadi saksi Allah. Sama-sama katakan sama Kak Desi, berani menjadi saksi Allah. Wow, jadi kita belajar sama-sama ya dari kisahnya Paulus. Bagaimana Paulus ini adik-adik adalah salah satu contoh dalam Alkitab yang bagaimana dia menjadi saksi orang Kristen. Wah, bagaimana Tuhan memakai Paulus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, untuk menceritakan kisahnya Tuhan Yesus kepada semua orang yang dia temui. Nah, untuk sama-sama kita belajar, kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-24 sampai 29. Ya, adik-adik, minggu lalu Kakak Agus sudah menceritakan kisah-kisah bagaimana Paulus ya. Nah, sekarang kita masih belajar lagi. Kita baca sama-sama. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Kita baca ayat 24. Sementara Paulus mengumumkakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkannya. Semua itu untuk mempertanggungjawabkannya pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras. Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Wah, luar biasa ya firman Tuhan kita. Jadi adik-adik, bagaimana kisahnya Paulus ini yang pada saat itu adik-adik dia ditangkap, dia dimasukkan dalam penjara. Karena pada saat itu waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia menceritakan kebaikan Tuhan sama orang-orang, ternyata orang-orang Yahudi ini tidak menerima dengan ajaran yang diberikan sama Paulus. Mereka menolak sehingga mereka mencari-cari cara untuk membuat Paulus ini dipenjarakan. Bahkan mereka mencari-cari alasan supaya Paulus ini dihukum mati. Tapi lihat bagaimana perlindungan Tuhan buat Paulus, bagaimana penyertaan Tuhan buat Paulus. Sampai Paulus ini dikenal semua orang. Semua bangsa-bangsa tahu tentang Paulus. Sampai suatu ketika seorang raja yang dia ini orang yang besar, sangat dihormati. Ini penasaran loh adik-adik sama Paulus. Kenapa Paulus ini sampai harus dipenjarakan padahal dia tidak melakukan kesalahan yang besar. Dia tidak membuat kejahatan, tapi dia mengajarkan orang untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa dia harus dihukum? Nah, sampai suatu ketika Gubernur Festus pada saat itu, kaisar itu memberitahu kepada Agripa untuk mengajak Paulus
untuk melihat dan mendengarkan kisahnya Paulus pada saat itu. Nah adik-adik, bagaimana Paulus ini, dia tidak minder, dia tidak mati mi. Bagaimana ini Tuhan? Saya mau dikasih ketemu dengan orang yang besar, orang terhormat. Malu-malu Kak deh. Tidak berani Kak. Tetapi yang dilakukan Paulus pada saat itu apa? Dia berani, dia menceritakan. Nah adik-adik semua sudah tahu ya, awal mulanya Paulus bagaimana dia bisa bertobat. Dulu ya, bagaimana dia sangat membenci orang-orang Kristen adik-adik. Sampai dia mau membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan pilih dia, Tuhan ubahkan dia, dan Tuhan membuat dia menjadi seorang saksi. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Nah akhirnya semua orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, bahkan raja pun mengagumi. Wah luar biasa. Sampai dikatakan bahwa pengalamannya Paulus itu sangat gila adik-adik. Wah sangat di luar pikiran. Sangat menakjubkan sekali. Itu bukan karena Paulus, tapi itu semua karena Tuhan yang ada di dalam Paulus, Tuhan yang memakai Paulus untuk berani menceritakan, berani melangkah menjadi saksi dimanapun dia berada. Orang-orang sampai akhirnya pada saat itu raja-raja menjadi percaya dengan ceritanya. Bahkan bukan cuma percaya kepada cerita Paulus pada saat, tapi percaya kepada Tuhan yang disembah Paulus adik-adik. Lewat cerita Paulus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pengalamannya, proses yang dia hadapi pada saat itu, akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya itu mau percaya dan juga mau doakan. Wah luar biasa adik-adik ya. Jadi ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu meminta kita untuk menjadi saksinya. Artinya kita memberitahu orang lain tentang apa yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus, dan apa sih pengalaman yang kita sudah alami bersama Tuhan Yesus dari sejak kita mengenal Tuhan. Mujizat-mujizat apa yang kita alami. Nah, apakah adik-adik di rumah mau menjadi saksi Allah seperti Paulus? Ada yang mau? Nah, mungkin bertanya, Kak Disi, bagaimana sih caranya supaya kita ini menjadi saksi Allah? Nah, kalau mau tahu caranya kita sama-sama belajar ya. Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi saksi Allah? Yang pertama adalah adik-adik poin yang paling pertama ini adalah berdoa dan baca firman. Itu penting ya adik-adik. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, berarti kita tahu berdoa adalah nafas kehidupan kita adik-adik ya. Dan juga baca firman Tuhan adik-adik. Jadi ketika kalian membaca, makanya kenapa setiap minggu guru-guru sekolah minggu memberikan kalian ayat hafalan untuk apa adik-adik? Supaya kalian belajar ketika ada temannya kalian ketemu sama teman yang baru, suasana yang baru, atau mungkin kalian punya teman, atau mungkin mama papanya lagi sedih, atau lagi banyak masalah, karena kalian belajar menghafal firman Tuhan kan kasih tahu, mama jangan sedih. Tuhan bilang Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Luar biasa. Wah, ternyata karena kita sering membaca firman Tuhan, kita setia menghafal firman Tuhan. Wah, ternyata mulut kita ini dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Mungkin temannya lagi sakit, kalian kasih ingat firman Tuhan. Kalian memperkatakan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi penting adik-adik, menjadi saksi Allah itu adalah kita harus berdoa dan membaca firman. Itu dasar kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, apa ya yang kedua? Yang kedua adik-adik adalah berani berbicara. Nah, seperti lalu-lalu ya adik-adik, ketika kita gereja offline, kita masih berkumpul sama-sama di rumah Tuhan, dan tetap berdoa ya untuk kedepannya kita bisa buka ibadah di gereja kita yang baru ini. Kita bisa berkumpul sama-sama. Jadi mulai sekarang adik-adik kita mulai banyak-banyak berdoa. Kita minta Tuhan untuk bekerja supaya kita bisa sekolah minggu lagi bersama-sama. Nah, jadi kembali ke poin kedua adalah berani berbicara adik-adik. Jadi ketika kita mau menjadi saksi Allah, kita berani untuk berbicara. Seperti waktu lalu-lalu, kalau misalnya kakak sekolah minggu, siapa yang mau bersaksi? Siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Jangan ada, tidak mau kak deh, malu-malu kak, jangan misalnya deh. Semua tunjuk-tunjuk temannya atau langsung diam, hening.
Nah, jadi mulai sekarang kita berani untuk berbicara adik-adik. Kita mau menceritakan sama teman-teman kita mujizat apa yang Tuhan, jawaban doa apa yang Tuhan jawab ya. Supaya ketika teman-teman yang lain dengar itu menjadi, wih, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Wah, jadi mulai dari sekarang harus berani berbicara, jangan malu-malu, jangan misalnya deh, jangan ya. Harus berani berbicara adik-adik. Oke, kita minta sama Tuhan, taruh dalam hati saya untuk saya berani berbicara, menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun saya berada, dan saya siap untuk menceritakan semua doa-doa yang Kau sudah jawab. Wah, kan luar biasa, jadi teman-teman kita menjadi saksi bagi Allah. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga adik-adik adalah menjadi teladan. Wah, berarti kita harus menjadi teladan lewat apa? Kebiasaan kita. Kita sudah tahu firman Tuhan, kalau anak Tuhan tidak boleh begini, berarti kita harus taat dan menjadi teladan buat orang lain. Jangan sampai adik-adik kita ditahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tapi apa? Di sekolah masih nyontek, di rumah masih bantah-bantah mama, masih marah-marah. Wah, berarti kita tidak menjadi teladan dong ya. Berarti mulai dari sekarang poin ketiga yang kita belajar sama-sama. Untuk menjadi saksi Tuhan adalah menjadi teladan. Ketika firman Tuhan berkata, tidak boleh seperti ini, berarti kita tidak boleh melakukannya supaya kita bisa dipakai sama Tuhan untuk menjadi saksi. Ya, jadi ingat adik-adik tadi berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah berani berbicara dan juga menjadi teladan. Wah, Kakak Desi harap semua adik-adik seperti ayat hafalan kita minggu ini yang terdapat di Mazmur 119. Kita sama-sama buka ya adik-adik, Mazmur pasal 119 ayat yang 172. Ya, di situ dikatakan 172a dikatakan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Jadi biarlah lidah kita dipakai sama Tuhan untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan. Kita mau bernyanyi hanya bagi Tuhan. Wah, siapa di sini yang mau setiap langkahnya disertai seperti Paulus? Kemanapun dia pergi ada penyertaan Tuhan. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Kakak Desi juga mau ya. Berarti adik-adik mulai dari sekarang kita sama-sama belajar menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita siap untuk dipakai. Jadi tidak ada lagi yang malu-malu ya, yang minder. Kalau disuruh berdoa atau kalau disuruh bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan atau disuruh cerita doa apa yang dijawab sama Tuhan. Ih, malu-malu kah? Jangan ya, mulai sekarang. Oh ya, saya harus berani. Saya mau dipakai Tuhan. Haleluya adik-adik, firman Tuhan sudah sampai di sini. Kakak percaya semuanya mau berani sekarang untuk menjadi saksi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Haleluya. Adik-adik semua, kita sudah selesai, kita mau mendengar, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar lewat firman-Mu Tuhan, Engkau terus memakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan garam-Mu di luar sana. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari adik sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan itu Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, dan saya percaya Tuhan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau tolong mereka Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah setia beribadah online Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan Engkau oleh tangan mereka Tuhan, Engkau memberkati dan membuatnya berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu, biarlah Tuhan kami bisa melakukannya. Engkau tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya, adik-adik mari angkat tangan-Mu. Tuhan, kami
kami siap terima berkat-Mu saat ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Sikarobos ende, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau sediakan Tuhan. Bahkan masa pertumbuhannya, dalam masa sekolahnya Tuhan, dana yang mereka butuhkan untuk sekolah Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati orang tua Tuhan, orang tua El Shaddai Kids Tuhan, anak-anak El Shaddai Kids yang sudah setia Tuhan mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau memberkati setiap langkah-langkah anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel Tuhan menjadi bagian untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan, penyertaan menjadi bagian mereka. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, Sekarang kita sudah beribadah sekolah minggu dan waktunya ayat hafalan. ayat hafalannya terdapat di Mazmur 119 ayat 172 yang berbunyi, Biarlah lidahku menyanyikan janjimu. sekali lagi, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Jangan lupa menghafal dan jangan lupa memberikan korban persembahan. Korban persembahan bisa melalui Kak Agus atau bisa melalui transfer rekening sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.